Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuan untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan konten Arema. Top skor Arema di paruh musim sepanjang masa. Hanya ada 14 pemain yang mampu menjadi top skor Arema paruh musim sepanjang masa. Gustavo Almeida menjadi nama terakhir yang masuk daftar bergengsi ini. Catatan itu ditorehkannya di putaran pertama Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 lalu. Penyerang asal Brasil ini mampu melesakkan total 12 gol dalam setengah musim saja. Raihan jumlah gol itu melampaui catatan milik penyerang asing Arema sebelumnya, Carlos Fortes. Pada putaran pertama Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022, pemain asal Portugal itu mampu mencetak 10 gol saja. Jumlah golnya membuat Gustavo menyamai pencapaian 3 legenda Arema sebelumnya. Charles Horik di Liga Indonesia tahun 2003 putaran kedua, Christian Gonzalez di Indonesia Super League 2 ASL tahun 2013 putaran pertama, dan Greg Nwokolo di ASL tahun 2013 putaran kedua, sama-sama mencetak 12 gol. Sayang, Gustavo gagal melampaui catatan milik dua pemain legendaris Arema lainnya. Ada Singgi Pitono dengan 14 gol di Galatama tahun 1990 sampai tahun 1992 putaran kedua, dan Makan Konate 13 gol di Liga 1 tahun 2018 putaran kedua. Andai tak memutuskan hengkang ke Persija Jakarta di bursa transfer pemain paruh musim, bukan tidak mungkin Gustavo mampu memecahkan rekor tersebut. Sebab, pada putaran kedua ini, Gustavo sudah menambah 2 gol dalam 2 laga. Persib Bandung terlihat menguasai permainan. Ternyata Arema yang unggul penguasaan bola. Persib Bandung terlihat menguasai permainan saat bermain imbang 2-2 dengan Arema di pekan 19 Liga 1 tahun 2023 tahun 2024, Rabu 8 November 2023. Namun, ternyata Arema yang unggul penguasaan bola. Data statistik PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengatakan, penguasaan bola Arema mencapai 53%. Sementara, penguasaan bola Persib cuma 47%. Hal ini cukup kontras jika melihat jumlah operan Persib yang mencapai 351 opera, sedangkan Arema cuma 383 operan. Mirisnya pula, jumlah operan sukses Arema justru lebih banyak, yakni 308 operan, sedangkan Persib cuma 279 operan sukses, sehingga akurasinya 80%. Satu hal lagi yang membuat Persib seolah-olah menguasai permainan tentu jumlah kreasi peluangnya yang mencapai 10 kali, sedangkan Arema cuma 6 kali. Persib juga melepaskan 20 tembakan, tapi cuma 6 yang menuju gawang Arema. Efektivitas tembakan juga ditunjukkan Arema. Para penggawa Singo Edan cuma melepaskan 7 tembakan, dengan 3 diantaranya mengarah ke gawang Persib. Arema yang unggul penguasaan bola jadi bukti tidak parkir bus. Pelatih Fernando Valente membantah anggapan Arema hanya memainkan taktik parkir bus menghadapi tim sekuat Persib Bandung. Penguasaan bola yang lebih unggul sudah cukup menjadi bukti, menurutnya. Meski terlihat Persib unggul dalam hal menciptakan peluang, tapi di beberapa momen, Arema cukup sabar mengolah bola. Aliran bola Arema pun lebih efektif dilihat dari akurasi operannya. Saya berpikir kami akan bermain terbuka, tentu, dalam sejumlah kesempatan. Persib mengontrol permainan. Namun, dalam kesempatan lain, saya rasa kami menciptakan sejumlah peluang. Pungkas pelatih asal Portugal itu.
Timnas Indonesia U17 bikin sejarah di Piala Dunia U17 2023, Presiden Jokowi dan Erick Thohir. Alhamdulillah. Skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 membuka permainan dengan sangat baik. Mereka bahkan mencetak gol lebih dulu melalui Arhan Kakang pada menit ke-22. Namun, Timnas Ekuador U17 sukses menyamakan skor hanya 6 menit berselang melalui tandukan Allen Obando. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Meski gagal menang, 1 poin ini sudah mencatatkan sejarah untuk Timnas Indonesia U17 yang pertama kalinya tampil di Piala Dunia U17. Hasil ini pun disyukuri oleh Presiden Jokowi. Dengan hasil ini kita sudah mendapat 1 poin. Itu harus diapresiasi karena peringkat Indonesia dan Ekuador terpaut jauh. Yang satu 38, yang satu 145. Ujar Presiden Jokowi seusai laga. Erick Thohir juga mengutarakan apresiasinya seusai pertandingan. Terlebih, Timnas Indonesia U17 mencatatkan momen bersejarah di saat merayakan Hari Pahlawan pada 10 November. Erick mengatakan bahwa dukungan para supporter yang hadir langsung di stadion, termasuk dirinya dan Presiden Jokowi, turut andil dalam membakar semangat para pemain Timnas Indonesia U17. Menurut Erick, hal ini merupakan kebanggaan, karena Timnas mampu tampil baik di laga yang disorot dan disaksikan tokoh sepak bola dunia. Klasemen sementara grup A Piala Dunia U17 2023 di matchday pertama, Timnas Indonesia U17 kedua. Timnas Indonesia U17 untuk sementara berada di peringkat kedua usai bermain imbang 1-1 kontra Ekuador. Grup A memainkan 2 pertandingannya, yaitu Maroko kontra Panama dan Timnas Indonesia U17 versus Ekuador. Di pertandingan pertama, Timnas Maroko U17 sukses meraih 3 poin penuh atas Panama. Maroko menang 2-0 berkat gol-gol dari Saifdain Tchelakmo dan Ayman Anair. Itu membuat Maroko memuncaki klasemen sementara grup A setelah pertandingan. Kemudian, pertandingan kedua dimainkan antara Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 sukses membuka skor lebih dulu pada menit ke-22. Namun, Ekuador menyamakan skor pada menit ke-28. Di babak kedua, Ekuador mendominasi pada hampir sepanjang laga. Mereka memiliki banyak peluang emas untuk berbalik unggul, namun tak ada gol tambahan yang berhasil dicatatkan hingga laga berakhir.